istilahnya Prabowo tegas melakukan pembenahan, pembersihan sampai ke pembunuhan, gitu. Sampai ke pembunuhan dalam arti yang salah satu karya terburuk dan terkutuk Jokowi menurut saya adalah ambisi gilanya memindah ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Semua kritik dan opini masyarakat supaya Mulyono hati-hati tidak pernah diindahkan. Nah, dia selalu bicara bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia. Namun ketika kewarasan pikirannya muncul, dia sadar ternyata IKN yang dibangun di tengah hutan dengan kontur tanah yang berbukit-bukit memang mustahil dapat diselesaikan sesuai impian liar Mulyono. Sehingga dia sendiri akhirnya gusar bahwa IKN bakal jadi kota hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Nah, kali ini kita akan menampilkan beberapa video ya terkait IKN yang katanya mangkrak dan juga adili Jokowi. Terus juga para pembenci, para sakit hati yang kabarnya nih mau demo lagi. Dan juga ada juga video terkait anak wabah. Nah, seperti apa video selengkapnya? Langsung aja kita reaction videonya berikut ini. Oh, nggak percaya, nggak bakal kejadian. Ini bakal jadi program mangkrak seperti Hambalang. Apa respons dari kepala WKN ini? Kalau dengan perintah Bapak Presiden pada ratas itu, insya Allah tidak akan terjadi mangkrak seperti Hambalang. Okay? Insya Allah tidak, karena memang beliau tegas memerintahkan, apalagi sudah menyiapkan anggaran besar seperti itu, masa mau mangkrak, ya kan? Nah, itu menjadi tanggung jawab saya. Untuk mewujudkan cita-cita, mudah-mudahan kalimat saya nggak salah, cita-cita kita semua untuk mempunyai ibu kota yang baru di IKN. Insya Allah. Insya Allah, kata Pak Bas ya. Pak Bas menjamin IKN insya Allah tidak akan mangkrak seperti Hambalang. Jelas ya, dipatahkan nih yang bilang IKN itu bakal mangkrak ya, Pak Bas. Halo masyarakat Indonesia, Hotman lagi di IKN di depan Istana Negara tanggal 9 Februari 2025. Anda jangan terkejut, ini bukan kabinet reshuffle. Walaupun banyak di sini tampang-tampang menteri. Nah, ini cocok jadi menteri agama, ini cocok jadi panglima ABRI, panglima TNI, cocok menteri kewanitaan, ya. Tapi ini bukan kementerian reshuffle, ini murni mengunjungi IKN dan ternyata proyeknya sudah hampir selesai, tidak mangkrak seperti apa yang digosipkan orang. Oke? Jadi sekali lagi kami ini bukan kabinet reshuffle ya, walaupun hampir semua tampang menteri di sini ya, karena nggak mungkin Hotman Paris menteri sukanya dansa. Oke? Coba lihat itu semua tuh, coba lihat itu ada gedung-gedung dari Kemenko, terus putar-putar sampai ke sana. Oke. Sekarang ini ya yang dibilang Pak Amin Rais ibu kota hantu katanya. Serame ini fakta di lapangan di IKN. Kita harus mendesak ya, harus mendesak Prabowo gitu, karena pilihan itu pilihan yang to be or not to be. Ya. Ini grup-grup yang suka demo ya, para pesakit hati. Ya, istilahnya Prabowo tegas melakukan pembenahan, pembersihan sampai ke pembunuhan, gitu. Sampai ke pembunuhan dalam arti yang konstruktif. Konstruktif membunuh itu dalam rangka menyelamatkan tadi 280 juta rakyat, gitu kan? Rakyat yang mana Pak Bos? Ya,
Rakyat yang mana yang kalian bela? Sok bela rakyat, kalian membuat gaduh, memprovokasi. Inilah orang-orang yang tidak mau Indonesia itu damai, tentram, maju ya. Kill or to be killed, Iya, gitu betul. kan, membunuh atau dibunuh. Ya. Dan itu dalam konteks yang luas itu tadi bisa di internal ya, persaingan antara Prabowo sebagai presiden dengan Gibran sebagai wakil presiden yang merupakan kepanjangan tangan dari Jokowi. Dan kita tahu itu ada matahari kembar yang selalu diangkat sebagai realita politik. Gitu kan. Nah, tinggal sekarang apakah Prabowo siap gitu kan bersama rakyat menyingkirkan Jokowi dan Gibran, atau sebaliknya nanti Prabowo akan disingkirkan oleh Jokowi dan Gibran. Nah, kalau misalnya Prabowo tidak sanggup melakukan penyingkiran, gitu, melepaskan diri dari Jokowi dan Gibran, maka Prabowo bersatu dengan Jokowi dan Gibran. Artinya yang akan nanti menyingkirkan rakyat, gitu. Jadi rakyat nanti dia ada 3 pihak di sini. Prabowo, itu kan, Jokowi, Gibran, dan rakyat, gitu. Kalau ini bisa menyingkirkan, rakyat mendukung, gitu kan. Kalau misalnya tidak mampu menyingkirkan bersama-sama, ya berhadapan dengan rakyat. Itu yang sering kita sebut dengan nanti kekuatan rakyat atau people power, gitu kan. Pada ujungnya, ketika memang Prabowo setengah hati, takut, tidak punya nyali, gitu kan, untuk menyingkirkan Jokowi dan Gibran. Nah, ini adalah merepresentasi aspirasi rakyat yang sekarang sedang tumbuh di mana-mana ini, di hampir seluruh kota. Adili Jokowi, gitu kan, makzulkan Gibran. Walaupun pemakzulan itu adalah upaya politik awal. Berikutnya Gibran juga melakukan tindakan kriminal. Bisa dihukum juga Gibran. Tapi mulailah dari makzulkan. Maka temanya adili Jokowi, makzulkan Gibran, dan hukum Gibran, serta pada ujungnya adalah rakyat berdaulat. Rakyat berdaulat, karena sekarang kedaulatan rakyat sudah dicuri, dirampok oleh yang disebut oligarki. Nah, oligarki ini adalah tokoh-tokoh politik, partai politik, dan juga kelompok bisnis yang nuansa atau etniknya Cina yang jahat. Gitu. Jadi kalau menurut saya ini bahaya negara ini adalah oleh tokoh-tokoh politik, partai politik yang tidak menginjak atau tidak berbasis pada kedaulatan rakyat, serta tadi kelompok bisnis yang direpresentasikan oleh etnis Cina yang jahat. Tidak semua etnis Cina jahat, tapi ada sekelompok yang berbahaya dan telah merusak negara ini. Etnis Cina yang jahat itu harus disingkirkan, dan amanat ini patut dikerjakan oleh Prabowo sebagai presiden. Kalau tidak, Prabowo-nya sendiri yang akan tersingkir nanti. Ibu dan Ingin adu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, atau Pak Prabowo, Pak Jokowi, Gibran berhadapan dengan rakyat. Ini membuat ada hal-hal memprovokasi orang ini ya. Apa sih yang udah dilakukan orang ini untuk bangsa Indonesia? Bapak sekalian dan kawan-kawan. Lagi nih di Fitri nih. Jadi ketika kita menganalisis persoalan saat ini, ada aspek hukumnya, kita kan perlu tahu dulu kira-kira petanya seperti apa, dan itu yang tadi kita lakukan. Tapi saya setuju sekali bahwa oke, abis ini kita bergerak bareng-bareng. Tapi saya juga ingin ngajak Ibu dan Bapak memikirkan ulang, apa itu sebenarnya gerakan sosial? Maksud saya adalah kalau kita benar-benar cuma bilang, oke, kita harus ada rapat akbar di mana semua orang yang mau melawan hadir, nanti dulu deh. Apakah kita semua sudah turun ke bawah semuanya? Apakah misalnya saya salut dengan ibu-ibu, Bu Kurnia tadi ya. Nah, misalnya ibu-ibu sudah kumpul di Solo, kumpul bareng meninggalkan dapur. Itu contoh konkretnya. Meninggalkan dapur. Ya, jadi anak-anaknya makan apa? Siapa yang masak? Ya, siapa yang kasih makan suaminya? Siapa ngurus rumah tangga? Ini nggak bener nih. Ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan, kita nggak akan bisa membangun gerakan sosial kalau kita cuma marah-marah.
harus action. Jangan hitung-hitungan lagi kita bebani, ini mahasiswa nih yang mesti bergerak. Tidak, kita semua. Kalau semuanya masih punya akal sehat, masih punya kompas moral yang benar, kita semua yang harus bergerak masing-masing. Pasti Bang Abraham Samad dan kawan-kawan menggunakan ini sebagai pintu masuk untuk kita untuk membicarakan persoalan yang lebih besar, persoalan politik kita. Bukan sekedar fufu-fafanya sebagai individu, bukan sekedar Jokowinya sebagai individu. Udah heboh, kisruh gonjang-ganjing, tiba-tiba muncul ngebalikin kebijakan seperti semula. Ini mau jadi hero apa gimana nih? Ini jelas nih ya, ini pendukung si Abah ya. Para sakit hati, kaum sakit hati, calonnya kalah, nyinyirin pemerintahan pemerintahan Pak Prabowo Subianto yang jelas-jelas sah ya, dipilih oleh rakyat. Saya percaya sama Pak Prabowo Subianto. Ini orang-orang yang nggak bisa move on ya. Bilang Pak Prabowo sebagai mau dibilangin pahlawan segala macem. Lagian kok bisa sekelas menteri dan presiden dari awal tidak ada koordinasi dulu buat menjalankan sebuah kebijakan? Sadar gak sih kalau ini tuh seperti sudah terpola? Sama seperti masalah PPN 12% kemarin. Nunggu kisruh dulu, gonjang-ganjing, baru beliau muncul sebagai pahlawan. Termasuk di kasus LPG ini. Sufmi Dasko bilang kalau masalah LPG ini bukan arahan dari Pak Prabowo. Padahal kan tidak seperti itu dong cara kerja dalam bernegara. Masa iya harus nunggu masyarakat kisruh dulu, kemudian menganulir kebijakan rezim sendiri daripada memainkan peran sebagai pahlawan di waktu genting? Bisa nggak sih punya menteri itu diawasin bener-bener gitu? Atau emang sengaja? Gampang jadi kepala negara. Apa Anies Baswedan kalau terpilih tidak terjadi hal-hal yang seperti ini? Abah Aja seperti ini supaya terlihat seperti pahlawan. Pasti nih anak abah yang komen. Logika saja, masa menteri bergerak tanpa seizin presiden. Kalian ini suka kali nyinyir ya kerjanya ya. Kalau mau nyinyir ya boleh juga, tapi sambil makan ini enak. Kak aku nggak ada ya, nggak punya. Nih lihat beritanya nih, Pak Prabowo minta aparat dan seluruh institusi bersih-bersih sebelum dibersihkan. Hah? Anak abah gimana? Keren presidenku? Jadi nggak usah lah kalian nyinyir-nyinyir. Logika saja, masa menteri bergerak tanpa seizin presiden. Lah, masalah gas LPG, ya. Emang Pak Presiden ya hanya ngurusin gas LPG ya? Ya enggak lah, ya kan? Tapi ketika ada keputusan menteri, ya, ada ketetapan menteri yang merugikan masyarakat, Pak Prabowo langsung apa? Langsung telepon Pak Bahlil, langsung telepon untuk ganti aturannya, ya kan? Pangkalan jadi ada subpangkalan. Itu baru keren. Kalian memang tugasnya nyinyir-nyinyir aja, ya nggak ada tugas lain, nggak ada kerjaan lain ya. Makannya makan. Mengenai kasus pagar laut, siapa yang memerintahkan TNI AL untuk membongkar dan membersihkan pagar laut? Pak Prabowo, ya kan? Jadi kalau ada peraturan menteri atau keputusan menteri yang merugikan masyarakat, Pak Prabowo langsung. Jadi jangan bilang menteri bergerak tanpa seizin presiden, nggak ada tuh ya. Itu ngarang kalian anak abah, ya. Tapi by the way enak banget nih. Coklatnya, Tapi saya setuju nih, ya sama Bang Dasko. Ada menteri yang tak seirama dengan Presiden Prabowo. Saya setuju sekali, di reshuffle aja, diganti, ya kan? Daripada malu-maluin kabinet, mending diganti, ya kan? Dan apa? Diganti yang akan pro rakyat dan seirama dengan Presiden Prabowo. Cocok itu, ya. Jadi anak abah dan kawan-kawanku semua, percayakan aja semua sama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu orang pintar, orang hebat, orang berpengalaman, ya. Jadi daripada kita nyinyir-nyinyir anak abah, mending kita makan. Kalian masih ingat gak sih kalau dulu zaman Pilpres, warga 58%, para pemilih 02 itu selalu dibilang kalau warga 58% itu adalah warga bansos, pemuja bansos, kaum gak mampu, ya. Tapi begitu gua ngelihat postingan ini, coba kalian perhatikan. Apa tuh? Andai Pak Anies jadi presiden, mungkin tidak akan terjadi di masyarakat Pak kami sedang kesusahan. Waduh, Pak kami susah lelah dengan pemerintahan sekarang. Rakyat semakin menjerit dengan kebijakan pemerintah sekarang. Dengan semena-mena mereka mengatur kami. Andai saja Bapak menjadi presiden kami. Alah. Lihat baik-baik. Apakah ternyata mereka lah kaum bansos itu?
Andai Pak Anies yang jadi presiden, kita tidak akan menderita ini, Pak. Jadi siapa nih yang kaum bansos? 58 apa yang 16+24? Paling menderita banget nih gara-gara gas LPG 3 kg langka. Jadi siapa yang kaum bansos? Bolo, ini saya mau ke tempat Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi ya. Moga sudah kondur dari Abu Dhabi. Oke Bolo, kita lihat ya. Itu di belakang udah banyak ini. Bolo, ini sudah di dalamnya Pak Presiden ya, Pak Jokowi. Saya tak coba tanya yang hadir di sini. Namanya siapa, Pak? Dirgan. Satunya siapa? Dari mana, Mbak? Oh, ini dari Lampung. Dari Jambi. Sampai di sini dikoordinir apa karena senang sendiri? Senang sendiri loh, Bolo. Ini saya sudah di tempat ya. Nyon sewu Bu, sampean ke sini dikoordinir atau karena hati nurani? Hati nurani Bolo ini ya, ini rencana sudah 2 bulan yang lalu. Sudah direncanakan 2 bulan. Jadi kalau ada yang ngatakan ke sini itu dikoordinir ini itu hoax ya. Nah, ini Bolo ya, nyumpel banyak banget. Nah, Kutai Utara nomor 1. Bolo, ini anak rombongan ijo-ijo ya Bolo. Rombongan ijo-ijo ini saya coba tanya, izin ya Bu nggih? Izin dari rombongan mana Bu? Bogor Bolo, Bogor Jawa Barat nih. Bogor. Nah, orang katakan Bogor. Nah, Bogor dari Bogor. Sampean kesini mau ngapa ibu-ibu? Nah, sampean keinginan sendiri apa dikoordinir? Ini dengarkan Bolo ya, Bolo dengarkan. Sama saya dari Sumatera juga kesini. Karepe dhewe. Kangen karo Pak D. Ini yang berkunjung banyak banget dari Surabaya, Bu, siapa namanya? Bu Lia, ya Bolo ya, ini dari Surabaya. Ini sampean dapat apa ini? Dapat seneng. Sampean dari mana? Probolinggo, Jawa Timur. Ini Probolinggo loh Bolo. Oh, ini coba saya tanya lagi, ini ada ibu-ibu merah-merah ini. Bu, dari mana Bu? Dari Madiun Bolo nih. Madiun itu Jawa Timur. Nah ini banyak sekali. Ada yang dikoordinir. Nah, hati nurani Bolo. Jadi gini loh, kalau ke Solo itu habis dari MBZ itu ke sini kan deket. Jadi sekaligus kita silaturahim biar kita awet sehat, rezeki lancar, dapat keberkahan. Loh, saya jauh-jauh dari Sumatera ke sini pengen buktikan apakah ini dikoordinir atau karena nurani. Karena saya penasaran di berbagai VT yang masuk ke saya itu katanya dikoordinir. Kemarin saya sudah ke Masjid MBY dan clear Bolo, clear, saya saksi ya. Saya saksi, jangan sampai ini terdolimi. Oke Bolo, tetap semangat, mantap. Tetap semangat, mantap. Nah, silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait beberapa video yang udah kita tampilkan tadi ya, mulai dari isu IKN, apalagi gas LPG, terus apalagi yang katanya yang datang ke rumah Pak Jokowi itu dikoordinir. Ini udah terjawab semua ya. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa di like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi ataupun notifikasi dari channel ini. Saya Akbar Cika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye-bye.